Seperti yang teman-teman lihat di judul video kali ini, yaitu pada akhirnya ya kita semua akan kerja ke Korea Selatan, tergantung sebagaimana perjuangan dan kerja keras teman-teman semuanya, dan juga keberuntungan juga ya. Nah, dalam video kali ini saya pengen men-sharing beberapa cerita-cerita yang lumayan menurut saya bisa menambah motivasi teman-teman semuanya. Ini merupakan kisah nyata dari teman-teman saya pribadi, yang mana perjuangan mereka ini untuk kerja ke Korea Selatan ini lumayan sangat tidak mudah ya. Ada yang memakan waktu kisaran 7 tahun, ada juga yang memakan waktu sampai 10 tahun, lalu akhirnya bisa kerja ke Korea Selatan. Penasaran dengan beberapa kisah-kisah dari teman saya ini? Tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermayu Korea, channel Lemon Dewek. Nah, setelah saya perhatikan dari kolom komentar di YouTube saya, ternyata ada banyak sekali teman-teman itu yang mungkin agak pesimistis, apalagi terbaru jumlah peserta yang daftar itu sudah mencapai angka 40.000 orang. Walaupun memang jumlah ini masih fiktif, karena satu orang itu ada yang mendaftar sampai 4 kali ya teman-teman. Jadi masih fiktif ya. Kemungkinan jumlah pasti kuotanya itu kisaran di 30.000 orang sepertinya. Nah, ada beberapa teman-teman yang sudah down terlebih dahulu sebelum mengikuti ujian. Menyikapi hal ini, saya pengen membagi kisah-kisah perjuangan teman-teman saya yang pengen kerja ke Korea Selatan dan sekarang sudah berada di Korea Selatan, tetapi perjuangan teman-teman saya ini untuk kerja sampai sini itu lumayan sangat sulit ya teman-teman. Kisah yang pertama, singkat cerita, teman saya ini laki-laki ya. Mulai belajar bahasa Korea dari tahun 2016. Di tahun 2016 nggak ada ujian. Di tahun 2017 ikut ujian IPS Topik, tahap pertama lulus, lalu tahap kedua gagal di skill testnya. Padahal di tahap yang pertama mendapatkan nilai yang lumayan tinggi. Lalu di tahun berikutnya gagal lagi 2018, 2019 juga gagal lagi, 2020 lulus, terus 2021 itu nggak ada ujian, dan di tahun 2022 ini teman saya ini baru mendapatkan panggilan kerja. Dan akhir tahun ini sudah mendarat di Korea Selatan. Sekarang sudah memasuki bulan ketiga atau keempat bekerja di Korea Selatan. Bisa teman-teman hitung sendiri dari tahun 2016 sampai tahun 2022 itu berapa banyak waktu, biaya, tenaga yang sudah teman saya keluarkan ini. Terlebih dari omongan tetangga. Katanya kerja ke Korea, kok nggak pernah berangkat? Ya, kan tetangga kita kan suka julid seperti itu ya teman-teman. Jadi teman saya ini kurang lebih 7 tahun perjuangan pengen kerja ke Korea Selatan, akhirnya sekarang sudah bekerja di Korea. Apakah cerita ini berhenti sampai di sini? Enggak teman-teman. Ada lagi satu lagi cerita, kali ini dari cerita wanita ya, TKI wanita, TKI cewek. Teman saya lagi, teman sekampung, mungkin mereka ini kalau saya ceritakan kisahnya di YouTube agak marah sama saya, tapi nggak masalah selama itu bisa memotivasi teman-teman semuanya agar nggak down ya. Kita semangat agar tetap optimis menghadapi ujian IPS Topik yang akan datang. Singkat cerita, teman saya ini, teman cewek ini, wanita ini mulai belajar bahasa Korea dari tahun 2012 men ya. 2012 mulai belajar, baru sampai ke Korea Selatan itu tahun 2022 ini. Tepatnya awal tahun 2022 ini baru mendarat di Korea Selatan. Teman-teman tinggal kalkulasikan sendiri dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Berapa tahun waktu yang dibutuhkan dari masih perawan sekarang udah punya anak, dapat panggilan kerja di Korea. Kurang lebih memakan waktu sekitar 10 tahun perjuangan. Teman-teman bisa bayangkan sendiri gimana sabarnya, gimana beratnya perjuangan selama sejangka waktu 10 tahun. Saya jabarkan kisahnya ini. Tahun 2012 itu lulus tapi nggak dapat panggilan kalau nggak salah. Terus sempat vakum beberapa tahun, ikut lagi ujian di 2017, barang saya lulus juga, tetapi lagi again ya, karena persentase wanita itu nggak dapat panggilan. Teman saya ini pun selama 2 tahun tidak mendapatkan panggilan. Apakah berhenti sampai di situ? Oh, tidak, Ferguson. Teman saya ini ikut ujian lagi di tahun 2018 atau 2019. Ikut ujian lagi, ternyata nggak dapet SLC lagi. Tahun 2020, kalau nggak salah ikut ujian lagi dan baru dapet SLC di
akhir tahun 2021. Dan akhirnya sekarang sudah mendarat di Korea Selatan. Sekarang ini sudah hampir memasuki kurang lebih setengah tahun bekerja di Korea Selatan. Teman-teman bayangkan sendiri dari tahun 2012 ke tahun 2022 itu berapa banyak energi yang teman saya ini habiskan. Tentunya juga perjuangan yang sangat berat. Kita tahu sendirilah biaya bolak-balik ujian, pasporan, ujian, verifikasi, lamaran apa segala macam. Lulus tapi nggak dapat panggilan, lulus lagi nggak dapat panggilan. Akhirnya setelah mengikuti ujian yang kesekian kali, lulus dan alhamdulillah sudah mendarat di Korea Selatan. Makanya saya ambil judul di video ini, pada akhirnya kita semua itu ya akan kerja ke Korea Selatan. Tinggal kita harus percaya aja sama diri sendiri. Apakah kisah seperti ini hanya ada 1-2 orang di Indonesia? Enggak, teman-teman. Setelah yang saya amati, ternyata ada banyak sekali teman-teman yang sekarang sudah bekerja di Korea Selatan itu ya memang mengikuti ujian IPS topik itu enggak 1-2 kali, 3 kali, kadang ada yang 4 kali, bahkan ada yang 5 kali. Simpelnya, segelap-gelapnya hutan pasti ada titik terangnya juga. Asik banget ya quote-nya. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga cerita singkat ini bisa menambah motivasi teman-teman semuanya. Sekali lagi jangan down, jangan pesimis hanya gara-gara jumlah 40.000 orang yang daftar. Kalau memang sudah rezekinya teman-teman itu untuk lulus, insya Allah lulus. Selama usaha itu kita benar-benar maksimal. Sekian dulu video dari saya, Rudin Dermayu Korea. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Assalamualaikum.